Saat malam hari ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam kelas ini. Engkau berkati kami semua yang ada di dalam kelas ini, baik yang sudah masuk maupun yang belum. Berkati kami yang mendengar, berkati hamba Tuhan yang akan memaparkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Roh Kudus, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, makasih Bu Meta. Langsung saja Pak Bambang. Ya, baik. Makasih. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita akan bersama-sama mempelajari kembali lanjutan dari surat Filipi. Kita akan membahas surat Filipi pasal 2, melanjutkan di ayat pasal 2 di ayat yang ke-19 dan ayat sampai ayat yang ke-30. Pasal 19, sebentar ya. Oh ya. Kok gede banget. Ya. Jadi kita akan membahas di pasal 2 ayat 30 ayat 19 sampai yang ke-30. Saya memberi judul bergandeng tangan, sehati, sepikir dalam Tuhan. Bergandeng tangan, sehati, sepikir dalam Tuhan. Nah, kalau kita membaca di bagian ayat-ayat di dalam Filipi pasal 2 ini, ya, kita mendapati dua orang, ya. Saya membagi dua bagian besar dari ayat 19 sampai 30 itu. Di ayat 19 sampai 24 itu berbicara tentang satu tokoh atau seorang pelayan Tuhan yang melayani bersama-sama dengan Paulus, ya. Jadi utusan-utusan Paulus kepada gereja. Yang pertama adalah Timotius. Lalu yang kedua, kita mendapati seorang pelayan Tuhan yang bernama Epafroditus, yaitu di ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Ya. Jadi di bagian ini tidak ada sesuatu perdebatan teologis, pengajaran, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita melihat mereka berelasi, bagaimana melihat mereka dengan setia, dengan rendah hati, dengan kesungguhan, mereka melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Filipi. Ya, jadi kita belajar, meneladani dan belajar dari dua pelayan Tuhan yang setia dan rendah hati, yaitu Timotius dan Epafroditus. Nah, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 ini, Paulus menekankan sebuah konsep berpikir di dalam kehidupannya, bagaimana Allah itu adalah Allah yang memegang, Allah yang memiliki, Allah yang mengendalikan, Allah yang berdaulat untuk segala kehidupan, segala jalan kehidupan. Jadi Paulus tahu hidup dan rencananya itu bukan miliknya. Itu adalah milik Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan, itu adalah hak yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan manusia di dalam menjalani semua rencananya. Nah, maka Paulus sadar betul sehingga
sering kita membaca, dan di ayat ini kita membaca sebuah kalimat dalam Tuhan Yesus. Ya, dalam Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-19, tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Ya, di dalam Tuhan Yesus. Ini menjadi satu landasan yang penting tentang seseorang yang mempercayai Tuhan, sebagai Allah, sebagai pemilik yang berdaulat atas hidupnya. Sehingga dia mengatakan dalam Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-24 juga nanti kalau kita mendapati itu adalah hal yang sama. Disebutkan tetapi dalam Tuhan aku percaya. Jadi di dalam setiap pemikiran dia mempercayakan bagaimana Tuhan itu memegang seluruh kehidupannya. Nah, ini yang kita pelajari dari Paulus, bagaimana sebenarnya Paulus berpikir, Paulus bertindak, Paulus berencana, dan lain sebagainya itu adalah di dalam satu kedaulatan Allah, seizin Allah, di dalam kehendak Allah. Sehingga dia mengatakan di dalam Tuhan. Ya. Nah, karena Paulus yang sudah lama tidak bertemu dengan jemaat Filipi, karena posisinya dia sebagai orang yang dihukum, ya, orang yang ada dalam tahanan, maka hubungan antara jemaat yang didirikan di kota Filipi itu memiliki relasi secara emosional yang sangat kuat, sehingga Paulus khawatir, Paulus tidak tenang, ya, sehingga dia mengutus Timotius untuk datang ke Filipi, dan dengan wibawa kerasulan yang diberikan kepada Timotius untuk memimpin, untuk membimbing, untuk menuntun jemaat yang ada di Filipi. Jadi Paulus ingin menerima kabar tentang jemaat di Filipi. Ya, dikatakan supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, tentang apa yang terjadi, tentang apa yang mereka pikirkan dalam pertumbuhan iman itu. Jadi inilah kerinduan Paulus, ya, dalam jarak yang cukup jauh, ya, tetapi kerinduannya begitu luar biasa. Jadi Paulus ingin mengetahui kabar, ya, yang up to date, apa yang sedang terjadi di jemaat di Filipi. Nah, ini di dalam pendalaman Alkitab yang awal, di dalam pasal 1, ini saya ambil kembali sebagai profil daripada Timotius. Profil dari Timotius yang adalah rekan, ya, dikatakan juga anak rohani daripada Paulus. Ia adalah orang yang bertobat dari perjalanan penginjilan Paulus yang pertama. Ya, jadi kalau kita melihat kembali, jadi ini pernah saya sampaikan di awal, ya, karena saya ingin mengingatkan kembali siapa Timotius itu, ya. Jadi pada penginjilan yang pertama, pertemuan antara Paulus dan Timotius, itu lalu Timotius bertobat. Ya, itu kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah pasal 16 dan surat 2 Timotius pasal 1 ayat 5, pasal 3 ayat 15. Dia memiliki nenek dan ibunya adalah orang Yahudi. Nah, rupa-rupanya ayahnya adalah seorang Yunani. Ya, jadi dia memiliki ayah seorang Yunani. Tetapi imannya itu bertumbuh karena neneknya Louis dan ibunya
Eunike. Jadi Timotius sudah dibimbing ya dalam agama Yahudi yang kuat meskipun ayahnya adalah seorang Yunani. Lalu yang ketiga, dia dikatakan sangat baik oleh saudara-saudara. Ya, jadi oleh yang lain dikatakan sangat baik. Ya, Paulus melihat karunia-karunia pelayanan dalam diri Timotius, lalu ia memilihnya sebagai rekan sekerja, sebagai pembantu untuk menggantikan Yohanes Markus yang meninggalkan Paulus di tengah-tengah pelayanan kembali ke Yerusalem. Lalu Paulus menyunatkan Timotius sehingga ia bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Timotius dipercaya untuk menjadi wakil rasuli dari Paulus. Ini yang kita pelajari dalam Filipi pasal 2 ya, ayat 19 sampai 22 di mana Timotius diutus untuk melanjutkan pelayanan sementara Paulus tidak bisa datang kepada jemaat Filipi. Jadi Timotius dipercaya untuk menjadi wakil rasuli dari Paulus. Inilah sekilas profil daripada Timotius. Nah, kemudian di pasal 2 ayat yang ke-20 kita mendapati satu kata adalah peduli. Di ayat yang ke-20, karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi bagaimana sebenarnya Timotius ini adalah orang yang memiliki kesamaan visi, misi untuk kepentingan jemaat di Filipi. Jadi Paulus mengatakan tidak ada seorang padaku, tidak ada yang sehati sepikir dengan aku yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu selain daripada Timotius. Jadi Timotius ini adalah orang yang mengerti sekali hati Paulus kepada Filipi. Timotius ini mengerti sekali keinginan Paulus untuk membangun, menguatkan iman dan pertumbuhan, memperhatikan pertumbuhan jemaat di Filipi. Jadi Paulus melihat Timotius sebagai orang yang betul-betul genuine. Bagaimana dia betul-betul memperhatikan, bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat di Filipi. Sehingga Paulus mengambil keputusan dia mengutus Timotius untuk datang ke Filipi sebagai orang yang terpercaya, ya, sebagai orang yang sudah teruji di dalam pelayanannya. Kemudian di Filipi pasal 2 ayat 21 dikatakan sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi di Filipi pasal 2 ayat 21 tidak ditujukan kepada siapa Paulus mengatakan, tetapi ia jelas memaksudkan rekan-rekannya dalam pelayanan. Jadi di dalam rekan-rekan pelayanan itu tidak ada yang setulus, ya, semurni, ya, yang memperhatikan, yang peduli seperti Timotius. Jadi ada banyak rekan-rekan yang juga melayani, tetapi tidak memiliki kesetiaan yang teruji. Nah, Filipi pasal 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Nah, kesetiaannya ini telah teruji. Ya, di dalam kata
dokime, ya, itu proof karakter, ya, proof karakter. Kesetiaannya itu telah teruji. Nah, dokime ini istilah yang digunakan dalam pengujian koin atau logam mulia untuk membuktikan keasliannya. Jadi kemurnian, ya, ketulusan, keaslian dari karakter Timotius ini benar-benar sudah teruji. Ya, sehingga Paulus ini benar-benar ingin memberikan haknya sebagai rasul, dalam arti untuk memberikan otoritasnya itu untuk bisa diwakili oleh Timotius. Nah, ini kita belajar sebenarnya bagaimana kemurnian seorang pelayan, kemurnian seorang pekerja Kristus, seorang yang melayani Tuhan, kemurnian ini yang harusnya bisa teruji. Harusnya kita belajar dari Timotius ini bagaimana kemurnian itu, kesetiaan itu harus menjadi bagian yang sangat penting. Ya, menjadi bagian yang sangat penting. Ya, mungkin zaman sekarang ini mencari orang pinter itu sangat banyak, gitu ya. Mencari orang yang hebat, mencari orang yang punya kemampuan, ya, yang punya talenta, yang multi talenta itu banyak. Ya, tetapi bagaimana mereka tetap setia dan teruji dalam hal melayani Tuhan itu dengan tulus, ya. Karena Paulus melihat, ya, di ayat 21 itu banyak rekan-rekan dalam pelayanan itu yang memang mencari kepentingan, ya, mencari popularitas, ya, mencari hal-hal yang memang tidak diperuntukkan untuk kepentingan Kristus Yesus, tetapi dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang menjadi batu ujian di mana seorang yang melayani Tuhan itu motivasinya akan teruji. Ya, teruji oleh apa? Oleh dokime. Ya, oleh dokime, oleh satu tempaan yang membuktikan apakah ini logam mulia, apakah ini logam yang hanya apa? Gold plate, ya, gold plate yang hanya disepuh, ya, seberapa tebal sepuhannya itu dan lain sebagainya, maka akan teruji, ya, akan teruji. Tambahan, ya, tentang dokime atau dokimaso, ya, istilah ini, ya, dokimaso ini membawa pengertian mengenai seseorang yang telah teruji dan terbukti bahwa dia adalah seseorang yang bernilai tinggi. Ya, karena kalau logam mulia itu ya pasti bernilai tinggi. Ya. Lalu seseorang yang baik, ya, seseorang yang genuine, yang asli, yang memang tidak ada motif yang tercampur-campur di situ. Ya, tidak ada embel-embel lain. Jadi betul-betul murni, asli. Ya, sesuatu yang murni itu, ya, sekalipun mungkin sesuatu yang harganya murah tapi asli itu berbeda. Ya.
asli itu tetap dicari yang asli. Ya. Lalu punya arti yang berharga, ya, lalu terhormat. Nah, dengan demikian maka kita melihat seorang pelayan Tuhan harus memiliki kriteria yang sebenarnya cukup berat, ya, yang cukup berat. Karena keaslian, ya, di posisi yang terhormat, yang baik, ya, yang rendah hati, ya, yang berharga, bernilai tinggi, ini menjadi batu ujian bagi para pelayan Tuhan yang, ya, pengikut Tuhan lah, untuk dapat memberitakan Injil. Ya. Nah, jadi di ayat yang ke-24 tadi ditutup dengan kata juga di dalam Tuhan. Ya. Di ayat 23 dikatakan, dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Jadi sekali lagi dalam Tuhan aku percaya, ya, bahwa aku akan bisa mengunjungi kamu lagi. Jadi tetap dalam rencana yang berserah kepada Tuhan. Karena posisi Paulus ini belum tahu apakah dia bisa lolos, ya, bebas karena dia naik banding, ya, naik banding sampai terakhir kepada kaisar. Nah, naik bandingnya Paulus ini yang nanti kita tahu berujung pada hukuman mati. Ya, karena kaisar ini adalah kaisar yang mulai mencari simpati, ya, dari orang-orang Yahudi, ya, sebagai pemimpin yang atau penjajah yang mau disupport apapun, ya, kalau itu membuat masyarakat senang, ya itu yang dilakukan. Maka sebenarnya dorongan orang-orang Yahudi yang membenci Paulus karena ajaran tentang Kristus Yesus, tentang keselamatan dalam Kristus Yesus, itulah yang membuat benci, membuat dengki, membuat iri orang-orang Yahudi yang mulai pengaruhnya, ya, agak berkurang, ya, termasuk bisnis-bisnis berhala, ya, pembuat patung dan lain sebagainya yang ada di wilayah-wilayah penyembahan Yunani, Romawi itu. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, baik di Tesalonika dan lain sebagainya, ada banyak orang yang rasanya dirugikan oleh Paulus dengan pemberitaan keselamatan dalam Kristus Yesus. Ya, sehingga pembuat patung-patung itu banyaknya orang yang bertobat itu merugi, gitu ya, merugi. Ya, jadi mungkin ada sedikit kesamaan dengan kehidupan orang-orang yang di luar Kristen yang mulai percaya kepada Yesus Kristus yang berlatar belakang penyembahan dengan ritual-ritual, dengan memakai media-media yang macam-macam itu mulai ditinggalkan, mulai tidak digunakan, ya memang penghasilannya akan berkurang. Nah, itu zaman itu penghasilan yang begitu besar, tetapi karena Paulus menceritakan dan memberitakan, meyakinkan mereka bahwa keselamatan mereka hanya ada dalam Kristus Yesus karena iman, melalui iman, maka penyembahan-penyembahan itu sudah mulai ditinggalkan bagi orang-orang yang bertobat. Nah, kebencian dari segala penjuru, ya, dari segala lapisan, ya, baik orang Yahudi maupun orang Romawi, tokoh-tokoh dan lain sebagainya, inilah yang membuat akhirnya Paulus berujung pada hukuman mati. Nah, jadi pada saat dia menuliskan surat ini, dia belum tahu. Ya. Jadi dia mengatakan sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Nah, Paulus mengharapkan beberapa kabar tentang kasus hukumnya itu segera. Tetapi ia masih tidak yakin apakah ia akan dihukum mati atau dapat kembali mengunjungi mereka. Begitu. Ya, jadi ini dalam posisi yang belum tahu.
kondisinya seperti apa. Di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30 ini berbicara tentang pelayan Tuhan yang membantu Paulus yang bernama Epafroditus. Nah, Epafroditus ini diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani keperluan Paulus dalam perjalanannya. Nah, dalam pelayanannya, Epafroditus sakit dan hampir mati. Ya, tetapi dia tetap setia melayani Paulus kemanapun ia pergi. Jadi Epafroditus ini diutus oleh jemaat Filipi. Pada saat Paulus datang ke Filipi, lalu dia meninggalkan Filipi, Epafroditus ini disuruh membantu, disuruh melayani keperluan Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Tetapi cerita yang kita bisa baca adalah bagaimana seorang Epafroditus ini mengalami sakit yang sangat parah dan hampir mati. Ya. Tetapi dia tetap setia untuk menyertai Paulus kemanapun Paulus pergi. Nah, berbicara tentang Paulus, Timotius, dan Epafroditus, kita melihat ada satu posisi ya yang kita sebut dengan kolegialitas. Ya, kolegialitas adalah pendekatan Paulus itu dengan Timotius dan Epafroditus itu bukan pendekatan struktural. Ya, di mana siapa yang lebih berkuasa, berotoritas sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Tetapi yang ada adalah posisi kolegialitas. Ya, sebagai kolega, sebagai rekan sekerja, ya, supaya sehati, supaya sepikir, setujuan. Jadi untuk kepentingan ya pelayanan. Jadi mereka Timotius, Paulus, Timotius dan Epafroditus itu menjadi sejajar, searah, sehati, sepikir untuk tujuan kepentingan yang baik, yakni terus mengawal jemaat di Filipi dalam pendewasaan iman. Jadi mereka bekerja sama, ya, lalu tidak menempatkan secara struktur siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih berotoritas, berwenang, tetapi sebagai kolega, ya, rekan sejawat, rekan sehati, sepikir, setujuan itu di mana mereka sama-sama melayani Tuhan, ya, yang dilakukan kepada jemaat di Filipi. Ini yang dilakukan oleh Paulus, ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi memiliki kerendahan hati yang patut kita teladani dalam hidup kita. Jadi bukan kepentinganku, kepentinganmu, tetapi bagaimana kepentingan mereka, bagaimana mereka dapat dilayani, didewasakan, ditumbuhkan, dikuatkan di dalam perjalanan iman mereka. Jadi kerjasama menjadi wujud dari solidaritas persaudaraan sejati. Dalam kerjasama di sana ada kebersamaan, rasa percaya, ya, secara tulus karena tidak ada kepentingan pribadi. Jadi selama tidak ada kepentingan pribadi, pasti yang namanya kerjasama itu pasti akan bisa berjalan dengan baik. Memang rupa-rupanya kepentingan pribadi ini menjadi satu kendala. Ya, kepentingan pribadi ini menjadi satu penghalang atau menjadi kerikil, ya, yang akan menghambat, yang akan mengotori, yang akan membuat sebuah tujuan yang penting, yang sangat baik itu bisa terganggu,
ya terdistorsi oleh karena kepentingan pribadi. Jadi memang kita harus selalu waspada untuk bersama-sama melayani Tuhan, bagaimana menggeser dulu kepentingan pribadi, itu bagaimana menempatkan kepentingan pelayanan itu lebih dahulu. Ini pembelajaran kita di dalam Filipi pasal yang kedua ini. Lalu Filipi pasal 2 ayat yang ke-27. Nah, saya ingin kita bersama-sama melihat bagaimana Paulus ya seakan-akan tidak mampu menyembuhkan ya rekannya yang sakit ini untuk bisa sembuh. Ayat 27 memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi, apakah Paulus tidak mampu untuk menyembuhkan dia? Di ayat yang ke-30 itu dikatakan, sebab karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi, luar biasa Epafroditus. Seorang yang diutus oleh jemaat untuk melayani hamba Tuhan yang bernama Paulus, yang pelayanannya itu juga luar biasa, ya, luar biasa sulitnya juga dalam perjalanannya. Dan dalam perjalanan itu Epafroditus dikatakan nyaris mati. Kita tidak tahu sakit apa yang dialami, tetapi dalam kondisi itu dia tidak meninggalkan Paulus. Apapun yang terjadi, dia tetap menyertai Paulus sesuai dengan mandat, sesuai dengan apa yang sudah diutus oleh jemaat Filipi untuk menemani, untuk melayani perjalanan pelayanan Paulus. Apakah Epafroditus ini sembuh total ataukah dalam keadaan masih sakit, hanya tidak mati dan lain sebagainya, ya. Tapi perlu kita pikirkan, ya, seakan-akan Paulus ini tidak bisa, ya, memberikan mujizat kesembuhan gitu. Ya. Nah, maka sulit untuk menentukan kapan dan bagaimana rasul itu menggunakan karunia penyembuhan. Ya. Dan mengapa mereka waktu-waktu tertentu tidak dapat melakukannya, ya, pada beberapa kesempatan. Ya, cerita di dalam 2 Korintus pasal 12 itu bercerita tentang bagaimana Paulus sendiri berdoa dan dia tidak sembuh. Ya, pada waktu Allah memberikan duri dalam daging dan dia berdoa kepada Tuhan, katanya, sudah 3 kali aku berdoa. Tetapi kata Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu. Ya, Bapak Ibu kalau membaca di dalam surat 2 Korintus pasal 12, ya, itu kita melihat bagaimana Paulus sendiri mengatakan, ya, bahwa di ayat yang 8 pasal 12, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku
menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-20, ya, dikatakan begini, Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Ya. Jadi Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Nah, jadi kita melihat bahwa Rasul Paulus juga bukan seorang rasul yang begitu mudah untuk dapat melakukan pelayanan atau karunia kesembuhan itu muncul dalam pelayanan. Ya. Jadi memang agak sulit untuk menentukan kapan dan bagaimana para rasul itu menggunakan karunia kesembuhan. Ya. Jadi waktu-waktu tertentu mereka juga tidak dapat melakukan itu. Nah, penyembuhan tidaklah otomatis. Penyembuhan tidaklah otomatis. Jadi orang yang percaya otomatis sembuh. Ya. Orang yang beriman otomatis sembuh. Ini tidak otomatis. Ya. Nah, apakah para pengkhotbah modern yang mengklaim bahwa Allah menginginkan semua untuk disembuhkan itu benar-benar percaya bahwa Rasul Paulus tidak memiliki cukup iman pada kesempatan ini? Ya, kalau berbicara tentang engkau harus beriman maka engkau sembuh. Lalu pada saat Trofimus dibiarkan sakit, nah, tidak mungkin tidak didoakan. Ya, tidak mungkin tidak didoakan. Pasti Paulus sudah mendoakan Trofimus, tapi ditinggalkan dalam keadaan sakit. Ya, gitu. Nah, kadang-kadang orang mengatakan ini otomatis kalau kamu percaya, kalau kamu beriman, kamu mendapatkan sesuatu yang kau minta. Ya, kalau sakit sembuh, kalau miskin jadi kaya, gitu ya. Nah, itulah yang pasti otomatis. Nah, kita melihat satu kenyataan ya dalam karunia kesembuhan yang bisa diberikan kepada Paulus, di mana dia juga melakukan mujizat kesembuhan dan banyak lagi mujizat yang lain. Tapi dalam kesempatan-kesempatan tertentu seakan-akan Rasul ini tidak menggunakan atau tidak apa ya, orang Jawa bilang itu dongone ndak mandi. Ya, ndak manjur. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi iman bukanlah kunci untuk kesembuhan ilahi, tetapi kehendak dan rencana Allah untuk orang-orang yang disembuhkan tersebut. Ya. Jadi kehendak dan rencana Allah itu yang akan diberikan untuk orang-orang yang disembuhkan tersebut. Nah, seringkali juga masalahnya banyak orang yang meminta sesuatu dan dikabulkan, lalu tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang lalu di dalam kesempatan renungan pagi, ya, waktu itu Pak Tim yang membahas tentang Hizkia, ya, tentang Hizkia. Yang dalam cerita Alkitab dikatakan usianya ditambah 15 tahun. Ya. Tetapi bertambahnya 15 tahun itu akhirnya dia mengabaikan 15 tahun yang ditambahkan itu, ya. Lalu dia mengatakan, ya sudahlah. Ya. Yang penting dalam kepemimpinanku, yang penting dalam otoritasku sebagai raja, sepanjang aku memimpin semuanya aman-aman saja, ya. Karena pada waktu Yesaya mengatakan
kenapa engkau menunjukkan semua kepada siapa Merodak itu, ya, semua barang-barang bait suci yang emas, perak, tembaga yang begitu luar biasa, semua peralatan apa itu, perisai kecil, perisai besar yang dari emas dan lain sebagainya, itu ditunjukkan semua isinya. Ya. Lalu Yesaya menyebutkan, satu kali nanti semua yang kamu tunjukkan itu akan diangkut. Ya. Jawab Hizkia, ya sudahlah. Yang penting selama aku memimpin, nggak ada masalah, nggak diambil, ya sudah. Ya itu urusan. Nah, ya, jadi kalau nggak salah judulnya yang disampaikan Pak Tim itu apa? Sia-sia itu ya, umur panjang yang sia-sia gitu ya. Gitu. Ya. Jadi seharusnya orang yang disembuhkan, orang yang mengalami mujizat itu ada rencana Tuhan di dalamnya. Yang mereka harus sadari, mereka harus ngerti. Ya. Jadi bagi orang yang sakit itu mengerti kenapa saya harus disembuhkan, mengerti kenapa saya diberikan kesempatan ya, untuk melakukan sesuatu yang lebih. Tapi berapa banyak orang yang sudah ya istilahnya ngelunjak gitu ya, ngelunjak itu dikasih sembuh, minta kaya, dikasih kaya, pengen kaya lagi, sudah dikasih, pengen terus gitu. Tapi tidak pernah mengerti kesempatan yang diberikan itu untuk Tuhan. Nah ini mungkin bisa didiskusikan nanti. Ya, lalu yang terakhir saya mengambil quote dari Rick Warren yang mengatakan pelayan sejati tidak memanfaatkan Allah demi tujuan-tujuan mereka. Pelayan sejati membiarkan Allah memakai mereka untuk tujuan-tujuannya. Ya, untuk tujuan-tujuan Allah. Ya, nah, ini yang saya bisa sampaikan dari Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke-30 dan mudah-mudahan ini boleh menolong kita untuk dapat berdiskusi malam hari ini, ada waktu yang ada supaya kita boleh saling menguatkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Tim. Ya, makasih Pak Bambang buat pemaparan materinya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang akan memberi tanggapan atau bertanya ya sehubungan dengan topik kita malam ini yaitu tentang Timotius dan Epaphroditus. Nah, semoga pertanyaan yang kemarin juga terjawab ya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Ternyata hari ini dijawab ya, pertanyaan Pak Rudi ya. Pak Rudi ada di malam hari ini. Kira-kira bisa terjawab Pak Rudi? Ternyata Paulus sendiri pun sakit, nggak sembuh. Epaphroditus juga nyaris mati. Lalu Trofimus juga di 2 Timotius 4 ayat 20 itu ditinggalkan dalam keadaan sakit, juga nggak disembuhkan. Nah, sudah dijelaskan tujuannya supaya dia mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupnya itu apa. Ya, kalau sudah sembuh, apa yang harus dilakukan, dikerjakan. Kalau masih sakit, tidak sembuh pun, apa yang harus juga dikerjakan. Nah, ini yang lebih penting dari sekedar kesembuhan fisik. Ya, silakan Bapak Ibu menanggapi atau bertanya. Ya, ini berbeda sekali dengan hamba Tuhan masa kini ya. Kalau sakit nggak sembuh, kurang iman, kurang berserah. Nah, kan seperti itu tudingannya. Ya, yuk silakan Bapak Ibu. Ya, mari Pak Rudi Sutono. Pak Agus Budiono. Ya, Pak Rudi. Ya, malam, Pak. Ya, silakan. Ya, Ini menjawab pertanyaan Pak Rudi ya, semoga. Ya, malam, Pak. Ya, malam. Ya, berarti begini, kalau soal pertanyaan saya itu kan ayat yang perkataan Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ya kalau berarti memang tafsirnya ayat itu bukan seperti letter luck yang tertulis ya, kira-kira begitu ya. Tapi ada tafsirnya tersendiri.
kira-kira gitu, sehingga tidak semua tulisan itu otomatis terjadi pada orang percaya. Sekaliber murid-murid Yesus, termasuk siapa tadi, Epaphroditus dan siapa itu, Primus apa itu? Trofimus. Paulus tidak terjadi. Saya cuma ingin tahu aja surat Filipi yang barusan kita pelajari itu, kalau menurut analisa dari para pakar itu ditulis dalam saat-saat Paulus di penjara, apa betul? Sehingga Ya. tulisannya itu mengarah ke situ. Jadi ada takluk ya, disebutkan bahwa penjara. Oke, masih. Putus-putus Pak suaranya. Putus-putus Pak Rudi. Sudah, nggak ada pertanyaan, hanya konfirmasi aja apa benar Filipi ditulis dalam penjara, karena nuansanya kok suasana penjara yang disampaikan Paulus itu. Iya. Ya, benar. Ya. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Ya, mari. Bu Mita, ya silakan. Ya, saya Pak. Tadi Pak Bambang menjelaskan bahwa kita perlu kerjasama dengan rekan-rekan kita untuk melayani Tuhan, bahkan kita harus menggeser kepentingan pribadi untuk kepentingan pelayanan. Begitu ya Pak Bambang ya? Ya, Bu Mita. Apakah kepentingan pribadi itu juga termasuk keluarga, Pak? Karena begini Pak, kalau saya melihat ada dilema juga antara pelayanan dan keluarga. Kalau menurut Pak Bambang bagaimana, dan kalau menurut Alkitab bagaimana Pak yang semestinya Pak? Itu saja. Ya, oke. Kalau kasus-kasus ini harus dibedakan memang case by case ya. Tidak bisa dipukul rata, Nah, tapi kalau Alkitab mengatakan ya di dalam pembelajaran sekolah minggu kita ya, yang materi yang saya bawakan itu menunjukkan bahwa keluarga itu institusi yang tertua. Sebelum gereja ada, institusi keluarga itu sudah ada. Jadi keluarga itu mendahului institusi gereja. Begitu. Nah, sekarang kita mencoba nih, jangan dibuat dualisme. Jangan dibuat dualisme antara keluarga dan gereja. Makanya kita disebut sebagai keluarga Allah. Gitu ya. Jadi Geraha itu betul Geraha family, gitu ya. Jadi Geraha family. Jadi ini adalah rumah keluarga. Jadi dimanapun kita sedang melayani adalah ini keluarga, gitu. Nah, kalau dibuat dualisme kepentingan pelayanan dan keluarga, memang akan membuat dilema tadi. Gitu. Ya, jadi kalau keluarga itu adalah keluarga Allah yang juga fokusnya kepada Allah, di mana jalurnya itu tetap melayani gitu. Ya, bukankah semuanya itu adalah untuk Tuhan? Gitu. Nah, sekarang bergantung dari konsep ya. Kalau terlalu jauh
antara keluarga itu definisinya dengan gereja, maka akan membuat dilema. Akan membuat dilema. Gitu. Nah, jadi kepentingan seperti apa ini harusnya case-nya harus diangkat supaya kita tahu. Gitu. Tapi konsepnya harusnya keluarga ini adalah dasar dari gereja gitu. Gitu ya. Keluarga ini harusnya komunitas awal gitu dari gereja. Harusnya. Karena Allah membentuk satu keluarga ini kan di dalam Dia. Ya. Di dalam Dia. Ya, Adam lalu Hawa ini kan harusnya begitu. Jadi ada kepentingan pribadi itu kepentingan yang memang tidak sejalan, tidak searah, tidak sepikir dengan pelayanan. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Saya hanya bisa menyampaikan begitu ya, Bu Meta. Ya, gimana Bu Meta? Atau berhubungan dengan prioritas Tuhan dulu atau pekerjaan Tuhan dulu, apa keluarga dulu atau begitu Bu Meta? Ya, bisa jadi juga seperti itu, Pak. Ya, bagaimana itu Pak? Soal prioritas itu apa benar? Apa harus seperti itu atau sebenarnya berjalan bersama-sama? Mungkin itu maksudnya ya. Harusnya berjalan seiring, Pak. Harusnya berjalan. Karena begini Pak, kalau dalam kasus saya Pak ya, maksudnya ini khusus dalam kasus saya. Maksudnya kan yang sebagai gembala adalah saya, begitu loh Pak. Oh, oke. Begitu maksud saya. Oke. Gitu. Iya. Lalu apa kasusnya? Iya, jadi maksudnya seperti yang dikatakan oleh Pak Timotius tadi, jadi yang prioritas mana, Tuhan dulu atau keluarga dulu atau bagaimana? Maksudnya ya secara khusus mungkin untuk saya saja, maksudnya dengan kasus saya yang seperti ini, begitu loh Pak, maksud saya. Ya, semua pelayan Tuhan punya keluarga, Ibu. Semua pelayan Tuhan punya keluarga. Ya, semua yang melayani punya keluarga. Nah, bagaimana membuat sejalan antara kepentingan keluarga itu dengan kepentingan pelayanan itu harus sejalan gitu. Gitu. Ya, jadi harus dibuat sejalan mungkin gitu, searah mungkin gitu. Jadi harus seiring gitu. Ya, harus seiring. Jadi sekarang begini. Banyak orang membuat waktu untuk keluarga itu apa? Hari Minggu gitu ya. Bagi kita orang Kristen ya tidak diprioritaskan di hari Minggu, ya di hari lain. Gitu. Maka kita harus sepakat. Gitu. Kita harus sepakat. Gitu. Jadi saling membuat masing-masing mengerti bahwa kita ini sama-sama melayani Tuhan gitu. Melayani Tuhan. Gitu. Nah, itu saja menjadi dilema. Apalagi kalau kepentingan pribadi masuk di dalam pelayanan, masuk di dalam itu. Itu lebih ini lagi. Ya, lebih kacau lagi, bahaya lagi ya gitu. Jadi kerikil, menjadi penghalang. Gitu. Jadi memang waktu yang untuk Tuhan yang sudah kita sepakati memang untuk Tuhan gitu. Gitu. Ya. Jadi kan nggak mungkin anak-anak saya itu ngajak saya dan maksa saya untuk waktu hari Minggu jam 9 pagi atau dari pagi sampai siang itu mengajak saya untuk kemana-kemana gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jadi mereka tahu gitu ya. Ya. Nah, ada apapun ya kita prioritaskan tetap gereja. Dalam arti mana yang lebih prioritas gitu. Gitu. Nah, kalau anak saya mendadak tahu-tahu sakit perut murus-murus apa, ya ini kan kita melihat nih, gitu. Kan nggak mungkin kita tinggalkan, biarin aja gitu ya. Ayo kita tinggalkan, kita ke gereja aja, yang sakit ya biar sakit, nanti kan Tuhan tolong. Itu kan juga nggak mungkin. Nah ini
ini hal-hal yang sebenarnya kita bagaimana melayani Tuhan dan melayani keluarga, melayani sesama dan lain sebagainya itu ada hal-hal yang perlu dipikirkan dengan tepat gitu ya. Kalau itu seiring masih sejalan ya kita lakukan. Tapi kalau karena nanti jam 10 sampai jam 11 itu ada diskon besar-besaran, lalu saya harus minta izin, Pak Tim tolong handlean gereja ya. Karena istriku ini mau belanja, anakku mau belanja ini jam 10 sampai jam 11 ini ditutup ini mallnya ini. Gitu loh. Jadi hal yang begitu bagaimana gitu. Ya saya tidak akan layani keluarga saya kalau cuma motifnya seperti itu gitu. Nah ini mungkin ya tadi itu ya. Mungkin case by case yang harus dipikirkan dengan cermat, dengan baik. Gitu. Jadi saya tidak pernah bisa menjawab keluarga dulu apa pelayanan dulu atau Allah dulu. Ini mana ini? Ini Allah ini adalah yang membentuk keluarga kita gitu. Jadi kita melayani keluarga itu juga melayani Allah sama saja gitu. Sama. Tapi bukan melayani yang terus yang enggak pas gitu. Ya mungkin gitu ya. Ini idealnya begitu Kang Bu Meta ya. Idealnya begitu. Ya. Begitu ya. Bu Meta? Jadi sebenarnya enggak bisa pilih-pilih Tuhan dulu, pekerjaan Tuhan dulu, sebenarnya enggak bisa. Karena ingat kalau Bu Meta tadi gembala sekaligus seorang istri, seorang ibu dari anak-anak, kan gitu kan? Ya, demikian juga yang laki-laki hamba Tuhannya gembala laki, dia juga suami, dia juga seorang bapak. Kalau anak sakit yang dikatakan Pak Bambang tadi ya otomatis bawa ke rumah sakit dong bapaknya. Makanya perlu yang dikatakan Paulus tadi, kolega tadi itu, rekan sekerja. Ya kan? Nah, tapi dalam arti untuk yang positif dan konteks pelayanan ya bukan untuk jalan-jalan, kejar diskon, bukan. Kalau kejar diskon ya saya ikut Pak Bambang tadi. Gitu ya. Nah, jadi konteksnya itu adalah dalam pelayanan, ya kita bagi tugas rekan sekerja kan fungsinya di sana. Jadi ingat posisi kita sebagai suami, sebagai bapak, atau sebagai istri, juga sebagai ibu. Jadi Paulus benar mengatakan, kalau engkau melakukan kepada orang, sama seperti melakukan pada Tuhan. Jadi sama-sama prioritas sebenarnya. Seperti itu. Ya, sama-sama prioritas. Umpama ada yang, nah kadang-kadang kan ada salah arti itu ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi ada orang tuanya sakit keras gitu, suruh pulang, oh masih khotbah ini. Wah, ini celaka ini ya. Oh iya, karena ini kata Alkitab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi dahulukan kerajaan Allah. Nah, ini salah. Salah. Yang begini ya harus cancel pelayanan, berikan rekan yang lain, pulang. Nah, ini contoh yang sederhana begitu, Meta. Makanya Pak Rudi tadi bilang, ayat jangan ditelan mentah-mentah. Ya betul. Jadi konteksnya itu apa? Nah, itu yang kita lihat. Ya, kadang-kadang kan kita langsung ambil saja, oh maksudnya begini, ya sudah prioritaskan Tuhan, keluarga kesekian. Enggak ada. Di Alkitab tidak pernah menjelaskan itu. Ya, jadi sama-sama berjalan bersama-sama di dalam pelayanan. Keluarga, pekerjaan, ya sebenarnya sama saja. Nah, jangan sampai ini untuk Tuhan, bagus, kerjaan kacau. Oh enggak. Harus sama-sama bagus, kan gitu. Ya. Oke, terima kasih. Yang lain lagi, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, silakan. Semuanya. Ya, Pak. Tadi Pak Bambang kan ngomong masalah kesembuhan itu kan didoakan dengan iman, ya kan? Terus kemudian Paulus juga berdoa untuk duri dalam dagingnya yang enggak disembuhkan itu, Pak ya, sampai berdoa 3 kali. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak ya, kalau sudah kalau kita kaitkan dengan masa seperti sekarang ini, Pak, ya, dalam kondisi zaman modern seperti sekarang ini, kadang-kadang kan kita sering juga menemukan jemaat yang tidak mau berobat, ya Pak ya, tidak mau berobat, tidak mau minum obat, tidak mau ke dokter, tidak mau apa, pokoknya iman percaya Yesus pasti sembuhkan. Ini kan konyol, Pak, kalau saya bilang. Nah, sebetulnya ada juga yang ngomong, wes pokoknya apa? Tidak dokter-dokteran, yakin, percaya Yesus pasti sembuhkan.
Dan seringkali kita juga di dalam konteks zaman sekarang, itu kan sering lihat KKR, itu ya Pak, banyak yang didoakan pada waktu itu, orang lumpuh berjalan. Tapi setelah itu banyak yang ngomong juga setelah di rumah, balik asal lagi Pak, seperti gitu. Nah, menanggapi gejala-gejala seperti gini Pak ya, bahkan ada yang ngomong, tuh orang itu tidak ada imannya, orang Kristen, sampai mati, dia tidak sembuh. Nah, itu imannya gimana? Nah, sebetulnya Pak, yang ingin saya tanyakan, iman yang sebenarnya itu yang bagaimana? Bagaimana dalam arti begini Pak, apakah iman itu cuma hanya dibatasi dengan kesembuhan, ataukah iman yang melihat jauh ke depan, ada satu pengharapan di dalam Tuhan? Mungkin Pak Bambang, Pak Tim mungkin ya bisa lebih menjelaskan lebih sedikit detail ya, supaya kadang-kadang kita kalau dalam situasi-situasi tertentu seperti ini kan, ya kalau saya bilang masih rancu ya Pak ya. Itu aja Pak. Rancunya apa ya Pak Aryan? Kadang-kadang ya rancunya seperti gini Pak. Iya ya. Iman kadang-kadang seperti saya sendiri ya Pak ya. Ini contohnya saya ambil sendiri. Kadang-kadang dalam situasi gini, iya ya, apa imanku ini tidak kuat sama Tuhan itu. Percaya bahwa dia itu memelihara. Di satu sisi pada saat kelemahan itu ada ya, iya imanku ini kurang mungkin ya, kurang percaya. Karena soalnya aku nggak tahu puasa. Karena puasa itu bisa mengubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik. Nah sekarang aku juga kemarin, ini gara-garanya sih sepele. Kemarin Bu Putu kan dengar khotbah tentang puasa dari salah satu gembala top di Surabaya lah, tentang puasa. Terus pokoknya puasa itu bisa merubah. Ya. Nah, itu dia ngomong terakhir itu kaitannya dengan iman. Saya bilang, nah sekarang kalau misalkan saya sedang masalah, terus pertolongan tidak kunjung datang, apakah imanku ini Tuhan kurang tak? Nah, saya kaitkan dengan Paulus tadi yang ngomong seperti itu. Nah, konsep iman yang benar itu kan jauh lebih dari itu Pak. Sembuh tidak sembuh, kaya diberkat, susah ditolong, hidup diberkati, kan lebih dari itu semua Pak. Nah bagaimana kita tahu kalau iman itu kan kaitannya dengan hidup kekal. Bagaimana itu bisa menginspirasi kita di dalam masa-masa sulit itu sampai bisa kita tuh betul-betul punya iman konsep yang benar. Itu loh Pak. Bagaimana Pak Bambang nanggapinya ini? Iya. Untuk menjelaskan ini memang tidak, menurut saya sih tidak sebaik apa yang sudah disampaikan oleh James Fuller itu ya, oleh James Fuller tentang stages of faith itu ya. Stages of faith itu. Jadi bagaimana iman itu sebenarnya punya tahapan-tahapan. Ya, jadi punya tahapan-tahapan. Jadi iman ini sebenarnya kan seperti sesuatu yang akan bisa lebih kuat, bisa lebih dewasa, bisa bertumbuh gitu loh Pak Aryono. Ya, sehingga menjadi lebih besar, menjadikan iman yang besar gitu. Nah, iman yang besar ini kan artinya kalau kita pahami seperti yang pernah saya sampaikan yang lalu, iman itu bukan hanya sekedar iman yang notisia, iman yang di pikiran kita ngerti gitu. Tentang Allah itu kita paham, ngerti gitu. Ya, tapi lebih daripada itu ada iman yang asensia. Iman yang dicampuri dengan sedikit kepercayaan dia gitu. Tapi lebih daripada itu ada iman yang lebih kuat lagi, lebih dalam lagi dalam pengertian fidusia itu. Fidusia itu adalah orang yang mengerti, ya seperti orang yang saya contohkan seperti orang yang dikasih sepeda motor tanpa BPKB. Gitu kan. Dikasih sepeda motor tanpa BPKB. Gitu. Nah, dikasih sepeda motor tanpa BPKB ini boleh pakai ya
boleh digunakan kapanpun, satu, nggak boleh jual. Gitu, nggak boleh jual. Kenapa? Dia tahu ini pemiliknya siapa. Tapi dia harus rawat, dia harus isi bensin, dia harus lap, dia harus cuci, ya kan? Dia tahu, tapi dia tahu ini bukan punyanya. Tapi dia dititipi untuk boleh pakai. Jadi tubuh kita ini bukan apa? Bukan hak milik gitu ya. Apa itu? Hak HGB. Haguna Hak guna pakai. Ya. Jadi HGP ya, hak guna pakai gitu. Nah, maka iman fidusia ini adalah iman yang percaya bahwa ini bukan punya saya, tapi ini harus saya rawat. Gitu. Nah, iman itu seperti itu. Gitu. Jadi Tuhan memberikan itu untuk kita lakukan. Untuk apa? Untuk gunanya kita. Untuk gunanya kita, untuk lakukan sesuatu. Ya, buat yang nitipi itu apa sih yang diperintahkan, dimandatkan itu apa sih? Gitu. Pakaian motoriki. Gitu. Ya, bekerja untuk dia. Kita dikasih fasilitas. Nah, seperti itu, ya. Kalau James Fuller mengatakan ada tingkatan iman-iman yang 7 tahapan itu. Nah, sebenarnya tahapan-tahapannya kan di sana. Jadi ada iman yang hanya mistik saja. Ya, iman yang mythical, iman yang hanya mistik. Jadi tadi itu, jadi doa dia sembuh, minta dikabulkan, ini ya. Jadi imannya itu di tahap itu. Kalau kamu tidak sembuh, berdoa, kalau kamu minta tidak dikasih, ya imanmu tidak ada karena dia di situ. Pemahamannya di situ. Secara mistik Tuhan akan menjawab lewat imannya itu. Berarti kalau tidak dijawab, berarti imannya kurang gitu. Tapi beda lagi dengan orang yang punya tahapan-tahapan yang lebih lagi di atasnya. Ini bukan persoalan soal sembuh tidak sembuh kalau orang sudah melewati itu. Karena dia tahu bagaimana dia belajar untuk merefleksikan imannya. Tanpa sembuh pun dia bisa merefleksikan imannya untuk menjadi dewasa. Gitu. Jadi ada orang yang kuat tanpa disembuhkan, ada orang yang kuat tanpa dijawab doanya. Karena memang tahapan imannya sudah pada reflektif individuatif. Bagaimana merefleksikan segala sesuatu yang dia pelajari, dia kenal, itu bukan pada ansih sakit sembuh, miskin jadi kaya, gitu-gitu. Bukan pada jawaban itu. Ya, jadi kalau kita berpikirnya cuma di situ, memang levelnya di situ, nggak bisa dipaksa, gitu. Ya, makanya cuman sulit untuk merubah paradigma itu, sulit banget. Orang yang mythical literal imannya sulit untuk dikatakan bahwa ya enggak sembuh, ya enggak apa-apa. Enggak bisa, berarti imannya harus terus. Nah, ini bukan level jemaat, level pendeta pun berpikirnya begitu juga. Di situ juga, makanya ngajarin orang ya begitu. Gitu. Ayo beriman. Pak pendeta enggak sembuh, imanmu digedein gimana? Gitu. Tanpa mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ya kan? Jadi kan ya kita enggak bisa salahkan karena memang tahapannya di situ tuh. Tahapannya di situ. Ya, jadi kita saling mengingatkan, saling mengasah ya dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi memang itu proses di mana orang diajar melalui penderitaan, kesulitan, pergumulan. Itu tidak lain Allah itu melatih gitu kan. Allah itu melatih. Ya, melatih supaya semakin kuat, semakin bertumbuh gitu. Nanti menjalaninya bisa semakin dewasa gitu. Jadi enggak bolak-balik tercemplung di situ saja enggak naik-naik gitu Pak Aryono. Ya kan? Ya toh nanti ada masalah ini tanya lagi sama Tuhan, ada masalah ini tanya lagi sama Tuhan. Ya, untungnya Tuhannya itu ya Tuhan Yesus gitu. Kalau saya Tuhannya wis gemes gitu ya. Kok bolak-balik bulat di situ aja gitu loh. Kan bulat-bulat gitu loh. Ya, jadi ini perlu terus-menerus ya diajarkan enggak apa-apa terus-menerus, tapi kan harus bertambah dewasa, berubah gitu. Ya, begitulah dinamikanya ya.
tapi tidak boleh adjustment, makanya ya memang tahapannya di situ ya sudahlah gitu ya. Ya harusnya ya diajari pelan-pelan gitu. Ya mungkin itu ya Pak Aryono ya. Iya Pak. Pak tadi itu siapa Pak yang ngomong Pak? James apa Pak? James Fuller. James Fuller. Ya Pak browsing aja James Fuller ya. Oh James Fuller. Ya. Itu apa namanya Pak tadi Pak? Ada bukunya toh Pak? Enggak, Stages of Faith. Stages of Faith. Ya, Stages of Faith. Ya. Nanti coba. Tahapan dari iman ya Pak ya? Ya, tahapan iman ya. Tahapan dari iman. Oke. Kalau Pak beli bukunya Pak Yakub itu ada ya. Ada bukunya Pak Yakub itu ada. Pak Yakub ya, buku bagaimana mengenal Allah Pak dikutip di situ. Itu. Ya saya punya Pak. Ada. Dikutip di situ ada lengkap itu. Ya. Ada penjelasannya ya. Kalau browsing juga ada gambarnya itu Stages of It. Oke. Thank you Pak. Yuk. Ya, makasih. Ya, Bapak Ibu yang berbicara on kamera ya supaya rekamannya bagus Bapak Ibu. Sebab kalau enggak nanti hitam. Yang muncul hanya saya sama Pak Bambang saja nanti. Ya, seperti Pak Haryono ini muncul, nah nanti jadinya muncul kelihatan ya. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Jadi memang terus terang kita diajarin iman itu adalah iman yang tadi reborn ya katakan ya yang dikutip Pak Bambang tadi. Jadi doa pun juga akhirnya untuk memanfaatkan Allah. Jadi untuk menjawab, mengabulkan kepentinganku. Nah, seperti itu kan. Pokoknya tujuannya objeknya doa Yabes itu. Makanya Bu Putu kan sudah kasih tema renungan paginya, sikap terhadap doa Yabes. Nah, saudara-saudara ya. Jadi yang kuku harus diganti yang mumu sebenarnya. Gitu ya. Oke, Pak Sarip sudah kelihatan. Silakan. Ya, malam. Malam. Bicara iman ini cukup menarik. Ada dua. Tadi yang sempat tanya itu Bu siapa juga gembala? Bu Meta. Bu Meta. Bu Meta juga gembala ya, sebagai gembala ya. Iya, gembala. Nah, mungkin ngasih sekedar saya lihat diskusi yang menarik. Seperti Pak Bambang, Pak Tim, gembala. Pelayanannya Pak Tim, Pak Bambang sama pelayanannya kita nih agak beda. Karena betul-betul profesi Pak Tim dengan Pak Bambang sebagai gembala. Karena maka profesi saya juga sebagai pekerja profesional. Nah, memang ada satu standar-standar ya. Seperti kalau tadi Pak Bambang ngasih contoh, hari Minggu tidak bisa, itu sama aja kita ini di hari jam kerja. Ya, mungkin jam kerja diajak ke mall. Ya, loh. Cuma memang mungkin Bu Meta itu confused bagaimana kalau sampai lembur. Kasarnya, mungkin ya, mungkin. Kalau jam kerja sudah jelas, jam kerjanya gembala mungkin ya punya jam kerja masing-masing lah. Tiap gereja atau punya jam-jam kerja. Di hari biasa pelayanan itu ada standby-nya di gereja kapan atau minggu kapan. Begitu juga kita sebagai karyawan, sebagai pekerja atau buka toko. Sama aja, buka tokonya jam 9 sampai jam berapa. Itu. Nah, cuma memang banyak dalam batas-batasan kita sebagai pekerja atau sebagai gembala, jangan sampai juga kebablasan. Kebablasan itu dalam arti saya sebagai pekerja pulangnya sampai jam 12 malam terus, jam 6 berangkat. Nah ini sudah nggak benar, sudah nggak lihat istri, nggak lihat anak. Saya rasa gembala pun juga ada, karena exciting-nya melayani, ya toh di luar jam kerja ini segala, terus ada komunitasnya lagi cocok, wah lupa saya sama keluarganya. Dan memang saya situasi itu yang terjadi. Tapi kalau situasi umum ya sama seperti orang bekerja. Itu pandangan saya ya Pak ya. Sedangkan iman tadi ini coba ya, nggak tahu ini coba kita renungkan bersama.
Ini yang pernah saya singgung. Coba kita renungkan sebetulnya, kita mengajar, Pak Bambang sama Pak Tim mengajar ini, sebetulnya ajaran itu prinsipnya, persisnya tujuan utama itu apa? Apa ultimate dari semua kita belajar firman Tuhan? Sebab ini kalau cara memberitakan salah, ini sehingga berkaitan tadi sama iman-iman yang dikatakan tadi itu. Oh, apalagi saya berkali-kali saya kalau pakai perjanjian lama, jangan khawatir Tuhan gunung batuku. Wah, ini terus dipola, dibayangkan dalam kehidupan duniawi terus. Panjang umur, sehat lah, inilah. Wah, ini sudah arahnya ke sana. Tapi kalau kita enggak tahu ini salah, apa saya salah? Apa saya salah? Dalam pemikiran saya salah. Dari semua ajaran ini, yaitu yang dicapai, semua yang dijanjikan ini ya janji Tuhan, itu setelah kita mati loh. Arah target utamanya itu. Coba lihat ada pasal-pasal itu. Tidak ada artinya ini semua apa yang kamu dapat, yang kamu menderita dengan apa yang kamu dapat nantinya. Nah itu menurut saya sasaran utamanya ya. Sasaran utama di sana. Memang dalam kehidupan sampai dipelajari, apalagi dalam perjanjian baru, ikut-ikut memikul salib ini semua, tapi jangan lupa janjinya Tuhan itu. Maka saya ingat falsafahnya orang Jawa, orang kebatinan, malah pembantu saya bisa ngomong, urip iki cuma mampir ngombe. Dan saya rasa di Alkitab juga ada itu. Kehidupan kita yang dikasih di umur 100-120 tahun pun dianggap waktu itu setitik dibandingkan janji Tuhan. Nah, ini yang harus, menurut saya, konsep ini yang harus dipahami betul-betul. Kalau enggak, ya berkutat di situ terus nanti. Menurut saya loh, kita akan berkutat di situ terus. Waduh, kok aku susah ini Tuhan, kayak apa ini, enggak dikabulkan, wah ini puasa mau segini, wah itu terus pergumulannya di situ. Ya, memang ini enggak gampang, kembali lagi, ini enggak gampang. Tapi the ultimate goal itu. Tapi kalau ini tidak dipahami, orang akan tidak memikir ke sana terus. Ya memang saya gampang ngomong ya, makanya saya berkali-kali kalau saya merenungkan ini, saya bilang sulit. Tapi itu target kita bersama. Nah, kalau saya salah bawakan nanti kebetulan kita ini dari kecil semua dididik pokoknya ya indoktrinasi itu sehat rezeki. Apalagi dipacu dengan keadaan dunia yang sekarang ya toh. Tapi kalau saya lihat kembali lagi kita renungkan inti-inti di Alkitab. Janji semua ini bagaimana kita untuk mencapai janji Tuhan itu. Dosa kita diampuni apa? Bukan untuk di dunia toh. Ya kalau mati. Ya toh. Makanya juga sering Pak Bambang ngomong, ini cinta Tuhan, cinta apa itu? Itu kapan itu kebahagiaan? Tapi disuruh mati enggak mau. Ngadep Tuhan. Minggu kemarin. Iya, ya toh. Itu ya something wrong. Ya toh. Ini yang mungkin perlu kita renungkan bersama-sama bagaimana ke arah sana. Memang nanti kalau saya ngotot ini bilang ekstrim orang. Wah ini. Ya, tapi itu loh. Ya. Mbak, saya masih ingat loh, saya masih anak-anak itu orang Jawa yang
kebatinan itu apa? Mungkin Pak Bambang sering itu, iya. Saya rasa di Alkitab juga ada. Kita hidup ini cuma seperti orang mampir minum, mampir ngombe. Ya. Dan bayangkan begitu singkatnya. Ya. Kita nanti merasakan singkat kalau kita sudah mau mati, biarpun dikasih umur 100 ya. Loh, kok cuma sebentar ya 100. Ya toh, rasanya kurang. Kok cuma sebentar 100 ini. Ya toh. Makanya yang dikotbahkan kemarin sudah dikasih umur 120, diminta masih panjang umur terus. Ya. Ya, Pak Zaki. Nah, iya toh, itu yang sangat penting. Ya. Yang perlu merenungkan ya, perlu merenungkan kita bersama-sama. Mungkin ada satu tip. Tapi banyak sebetulnya tip-tip ini. Tapi kita sebetulnya banyak petua-petua yang bagus, apalagi zamannya WA sekarang. Betul. Seperti renungannya Pak Tim, Pak Bambang, itu cuma orang dilihat, ya sudah lewat. Sudah. Tapi tidak direnungkan betul-betul, terus dipahami betul-betul, bagaimana cara menjalankan, bagaimana cara mencapai. Ya. Apalagi tambah banyak, tambah dilewat-lewatin aja. Ya. Sekedar bagus gitu aja. Tapi kalau itu direnungin, diambil 1-2, dipakai sebagai pedoman hidup, itu sangat bagus. Ya. Paling gampang itu selalu merenungkan kalau sampai hari ini, misalnya kamu besok waktunya meninggal, terus orang, waduh, meninggal ya. Kira-kira apa yang belum dilakukan ini? Nah itu menarik. Ya. Itulah hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama, sehingga jangan sampai kalau sudah waktunya menyesal. Waduh, kok saya belum lewat, saya belum melakukan ini. Kok mestinya aku dulu gini, mestinya aku dulu. Ini sesuatu yang cara berpikir mungkin di refresh ya, mungkin. Sekarang semua HP-nya bagus-bagus, bisa di reminder. Tiap mau itu HP bisa di reminder. Mau tiap hari jam 8, mau seminggu sekali tiap Senin jam 5, mau dua minggu sekali, mau tiap bulan, itu menarik. Itu sebetulnya itu bisa diprogram dan mengingatkan kita untuk nge-review itu salah satu cara. Kalau enggak ya, lupa semua lah. Pak, berani taruhan, berani apa. Saya yakin ya, yang diajarkan Pak Tim, Pak Bambang ini kasihan ngajar setahun. Tambahilah 5 tahun lagi. Ya nggak nyantol untuk kita berubah. Ya, kalau itu kita enggak punya sistem, punya cara untuk bagaimana mengingatkan, menanyakan ke diri kita. Atau juga bisa dicatat. Kita mencatat diri kita. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 27 April. Apa handicap diri saya? Setahun ke depan apa yang saya inginkan diri saya berubah? Itu bisa dicek nanti. Setahun lagi alarmnya bunyi. Dicek itu. Janji-janjinya untuk berubah, apa kita berubah? Seberubah sejauh mana? Dan kita kan perlu mengoreksi diri kita. Kelemahan-kelemahannya apa? Kalau bisa diperinci lebih detail, apa? Ini yang tip-tip untuk nyari, untuk bisa membantu kita. Kalau enggak ya, lewat. Saya yakin lewat. Coba jujur aja, khotbah 2 minggu yang lalu kira-kira apa? Ingat apa enggak? Contoh ya mungkin ya, maaf kalau ada kawan-kawan yang kalau ada yang ingat. Tapi kalau kita enggak nyatet, ada sesuatu yang itu hati kita catat menjadi satu target, lewat saya rasa. Ya, jangankan khotbah, omong kosong misalnya. Kita susah pergumulan ini setahun 2 tahun.
atau bergumul setengah hati, waduh setengah mati, kita dapat pelajaran macam-macam. Habis itu kita berhasil ngatasi, seret, 5 tahun lagi lupa itu yang dulu digumulin 2 tahun dijalani dalam kehidupan kita loh. Lupa itu. Kenapa saya bisa ngomong gini? Ya karena saya juga ngalamin. Kalau saya mau bersaksi, apa yang mau tak saksikan? Tapi kalau direnungkan lagi, banyak pergumulan hidup kita. Tapi tidak kecatat satu persatu. Kadang-kadang mulai, oh ingat ya, waduh ini. Tapi kalau kita catat, kita jadi ingat. Tapi selama tidak ada catatan, tidak ingat. Ya ini sekedar masukan saya. Kebetulan di diskusi masalah iman, bagaimana masing-masing kita cara mencapainya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Tim. Ya Pak Syarif, apa yang disampaikan tadi, kalau saya bukan mengatakan ekstrim apa yang disampaikan Pak Syarif, tapi memang disitulah kalau berbicara tentang ultimate-nya bagaimana iman itu menuju, ya Tuhan mengatakan, tadi dikatakan bahwa manusia ini sebagai musafir, kata Petrus, kita ini hidup sebagai musafir yang neng donya mau mampir ngombe gitu ya. Jadi Petrus itu mengingatkan kita, hidup kita ini seperti uap, hidup ini seperti bunga rumput, hidup ini sebagai musafir yang bukan tempatnya di sini. Nah, berhubungan dengan iman tadi, iman itu fokusnya yang tadi Pak Tim bilang, fokusnya memang hanya hal-hal yang jasmani. Iman ini digunakan, dipakai, didorong terus, motifnya itu memang motif yang kebutuhan jasmani ini. Nah inilah yang membuat iman itu memang menjadi salah arah. Jadi Tuhan itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan diri kita. Seperti Rick Warren katakan. Jadi Paulus lebih jelas mengatakan bahwa biarpun manusia jasmania kita ini dibongkar, ya karena memang fana dan akan musnah, kita lebih berbahagia karena manusia rohaniah kita. Itu yang harusnya lebih bangga. Manusia rohaniah kita dibangun sehari demi sehari menjadi lebih kuat, ya lebih baik, lebih bagus. Nah, itu fokusnya memang di situ memang. Kalau iman arahnya memang untuk kemakmuran, ya kesejahteraan, sugewaras gitu terus, ya memang akhirnya iman kelasnya memang di situ saja. Kalau tidak sembuh jadi tidak punya iman, kalau tidak dikabulkan tidak punya iman. Nah memang di situ pemahamannya ya begitu terus gitu ya. Nah tadi yang Pak Syarif bilang ya, orang sering lupa gitu ya, pergumulan datang lagi tanya Tuhan lagi, pergumulan Tuhan datang lagi tanya lagi, bukan lagi mengenali siapa Tuhan yang pernah menolong 5 tahun 2 tahun yang lalu, tidak kenal Tuhan itu lupa lagi. Jadi tanya, bolak-balik tanya, ini piye Tuhan, ini piye Tuhan. Ya Tuhan ini kan, ya makanya itu karena Tuhan panjang sabar, bukan saya Tuhannya. Jadi ya, begitulah. Ya, silakan Pak Tim. Ya, makasih. Jadi tujuannya nanti Pak Bambang khotbahkan Filipi 3 ayat 10 ya. Nah itu yang ultimat. Benar. Jadi saya Pak Bambang mengajar dan hamba-hamba Tuhan yang lain mengajar, tujuannya itu sebenarnya. Apa itu Filipi 3 ayat 10? Nah, nanti Pak Bambang akan datang akan bahas ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Kristus, mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian, penderitaan. Jadi semakin mengenal Tuhan. Nah, kalau semakin mengenal Tuhan, saudara-saudara, pasti memandang iman itu perspektifnya pasti berbeda. Ya, memandang masalah hidup, apapun yang dialami itu pasti berbeda. Nah, kalau menurut Petrus, 2 Petrus 3 ayat 18 itu, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita. Nah, ini jadi tujuan kita ini, saudara-saudara, ya saya harap Bapak Tuhan juga ya jemaat bisa memahami supaya kita semakin mengenal Tuhan, ya mengerti firman-Nya, itu yang penting. Memang terus kita ulang, lupa. Nah, makanya program baca Alkitab itu yang baik adalah dicatat memang, Pak Syarif ya. Nah, ini yang nyatet, yang nyampaikan renungan. Nah, itu ya. Jadi otomatis yang nyatet ini yang nyampaikan renungan. Karena apa? Nanti aku sampaikan renungan 3 pasal ini, bicara ini. Nah, akhirnya dicatat yang dapat berkat yang bersangkutan. Nah, sebenarnya tujuannya
program baca Alkitab ini jemaat satu-satu mencatat berkatnya apa yang didapat. Kan gitu ya, Bapak ya. Nah, saya harap jemaat yang lain bisa mulai malam ini atau besok langsung dipraktekkan. Jadi punya agenda tiap hari, ya refleksinya apa, ya janji-janjinya apa. Nah, nanti setahun bisa dibaca. Benar Pak Sarip? Siap. Mungkin ada yang sudah melakukan itu ya, saudara. Oke, terima kasih. Nah, silakan yang lain, Bapak Ibu, masih ada waktu. Sedikit lagi, ada yang mau tanya atau sampaikan, silakan. Sehubungan dengan topik kita ya. Ya, mari Bapak Ibu. Ada Bu Lia, Bu Emi, Pak Yusua, Bu Yena. Mari silakan. Ya, Pak Fendi, silakan. Ya Pak, selamat malam. Malam. Sedikit Pak, mau menambahkan Pak. Pak, kembali kalau kita melihat misi daripada Paulus ya Pak ya. Dia itu selalu mengunjungi ke jemaat-jemaat ya Pak. Entah itu Filipi, Kolose, ke Efesus, ya semua ke jemaat ya. Nah, mungkin ya, kalau menurut saya ya, apakah memang lemahnya itu gereja itu rata-rata lemah Pak di dalam pertumbuhan daripada jemaat itu sendiri. Jadi saya lihat dari surat-surat Paulus itu pun setelah dikunjungi dia ingin kembali lagi. Berarti dia Paulus ini ingin lebih dekat lagi dengan jemaat-jemaat itu Pak. Nah, dalam arti kalau target itu mungkin bukan karena perkembangan daripada jemaat itu ya. Lebih penting itu pertumbuhan rohani mereka ya Pak ya. Ya tadi Pak Tim sudah nyinggung masalah mengenal dia lebih lagi itu ya Pak. Nah, dan kita juga percaya bahwa yang punya ladang misi ini kan Tuhan sendiri Pak. Ya tadi kita ini cuma apa ya, musafir, kita sebagai alat di tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjangkau, menumbuhkan ya Pak ya. Nah, kembali lagi ke gereja kita Pak ya. Nah, saya rasa mungkin misi itu kan enggak harus kita pergi jauh untuk ya kalau bisa sih enggak. Ya oke lah Pak ya. Tapi kan lebih penting untuk misi intern itu lebih penting Pak ya. Yang tadi Pak Tim sudah jelaskan, kita harus bertumbuh ya melalui balap, melalui segalanya. Nah, ini mungkin yang lebih diintensifkan ke intern Pak ya. Agar target apa sih target jemaat ya? Apa hanya kembali lagi tadi disinggung masalah iman apa itu stage-stage-nya. Ya tentu kalau kita semakin mengenal dia, belajar, ya tentu iman kita akan stage-nya akan terus ditumbuhkan gitu Pak. Jadi menurut saya mungkin memang lebih penting misi itu misi di intern gereja. Itu penting juga Pak. Sebelum kita mau keluar, katakan mau lebih jauh lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa itu Pak. Mungkin ini sedikit Pak, entah benar Pak. Salah Pak, tolong dikoreksi. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Wendy. Ya, gimana Pak Bambang? Silakan. Ya, memang kalau berbicara misi harus berjalan beriringan itu kan penjangkauan jiwa keluar adalah bagaimana menjalankan amanat agung gitu ya. Jadi gereja itu misinya, visinya itu tidak boleh lepas dari amanat agung gitu. Karena sebenarnya kalau mau bicara tentang tujuan gereja ya hanya satu itu, bagaimana yang diamanatkan oleh Tuhan itu. Kan namanya amanat agung, amanat yang tertinggi itu yang harus ada di dalam semua gereja. Nah, berbicara tentang pembinaan ke dalam dan penjangkauan keluar itu kan harusnya berjalan seiring gitu. Ya, di gereja orang yang sudah beriman itu bukan orang yang tidak percaya, mereka percaya. Tapi perlu ditumbuhkan iman. Nah, itu butuh waktu yang terus-menerus, nggak pernah selesai gitu. Tapi bagaimana berjalan seiring pelayanan
untuk punya kesempatan melayani orang-orang yang tidak terjangkau itu, yang mungkin melayani orang yang belum percaya. Yang itu kan juga penting. Jadi pembinaan iman penting untuk jemaat yang percaya untuk bertumbuh, tapi harus ada peluang bagaimana gereja melakukan misi, kan gereja misi gitu ya. Gereja bermisi artinya menjangkau orang yang belum diselamatkan. Nah, itu kan kita belum punya program yang kuat dan belum punya komitmen untuk ke arah sana gitu. Nah, harusnya gereja ada ke sana gitu. Nah, harusnya berjalan seiring itu ya yang disampaikan Pak Fendi. Ya. Gitu ya Pak Tim. Ya, Iya Pak. bersama-sama Pak berjalannya. Betul ya. Tapi memang ya kalau ditanya prioritas yang mana, memang yang ke dalam dulu yang kita benahi memang. Tapi sebenarnya menjadi saksi yang kemarin dikhotbahkan itu ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi itu kan itu sebenarnya serempak. Jadi jangan menunggu Yerusalem dulu, kemudian baru lebih jauh lagi Yudea. Jangan nunggu Yudea beres, barulah ke Samaria. Kalau Samaria sudah beres, baru ke ujung bumi. Enggak. Sebenarnya itu berjalan bersama-sama. Keempat ya lokasi geografis itu harusnya berjalannya bersama-sama. Kan seringkali kita berpikir yang di dalam dulu beres ya, kapan beresnya? Pak tadi sudah bilang. Terus menerus, enggak akan ada akhirnya pembinaan itu. Nah, jadi setelah itu juga bersama-sama keluar sebenarnya. Nah, itu Kisah Rasul 1 ayat 8 itu pengertiannya sedemikian ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada satu lagi, silakan, masih ada waktu. Kalau ada, silakan Bapak Ibu. Ya, masih ada, silakan. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri, saudara. Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Saya minta Pak Syarif menutup dalam doa ya Pak, untuk kelas kita malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Bapak kami di surga yang kasih atas kesempatan Kau berikan pada kami semua malam ini untuk terus mempelajari firman-Mu dengan baik. Bimbing, berkatilah kami, beri kekuatan bagi kami semua untuk dapat mengerti dan beri kekuatan untuk menjalankan firman-Mu ini dengan baik. Kau berikan kekuatan memulai untuk menghadapi kelemahan-kelemahan diri kami masing-masing. Kami percaya tanpa kasih kurnia-Mu, tanpa bantuan-Mu, kami tidak dapat menjalankan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dalam kesempatan ini juga kami mohon kasih sayang, kasih kurnia-Mu bagi saudara-saudara kami yang tidak ikut malam ini belajar bersama-sama. Kau berikan kesempatan ikut pada hari-hari yang akan datang. Dan ini mohon kasih kurnia-Mu, berkat-Mu bagi gembala kami, Pak Tim dan Pak Bambang yang terus akan membimbing kami semua. Berkatilah Pak Tim dan Pak Bambang bersama seluruh keluarganya di dalam menghadapi kehidupan, cobaan dalam hidupnya, selalu kehidupannya terus bisa berjalan sesuai firman-Mu, sehingga menjadi panutan kami semua jemaat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.